Yang pertama nikmat jimak, tidak boleh orang puasa berjimak. Siapa yang tidak suka dengan jimak? Nah, pasti pian suka. Bahkan para nabi orang soleh kata Imam Nawawi menyukai jimak. Nikmat, lezat, kemudian halal, kemudian apa? Berpahala. Rasul mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan di kemaluan kalian ada sedekah. Kapan? Tatkala kita melakukan hubungan suami istri, dan tentu ini dengan cara yang halal. Sebagaimana kalau berzina dosanya besar, maka berjima dengan cara yang halal maka pahalanya juga besar karena mampu meninggalkan seseorang dari perbuatan zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah memberikan taufiknya kepada kita berkumpul bersama dalam rangka sebuah tujuan, sebuah tugas, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah semua amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal saleh yang lainnya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Amin. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi malam, kita akan meneruskan amalan apa saja yang disyariatkan yang bisa kita isi di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kita ringkas pertemuan malam tadi ya. Jadi para ikhwas sekalian, bulan Dzulhijjah adalah bulan haram ya. Jadi semua hari di bulan Dzulhijjah itu adalah disebut dengan bulan haram. Bulan haram maksudnya adalah haram untuk berperang karena mulianya bulan ini. Dan bulan haram itu berjumlah 4 bulan ya. Yang pertama adalah Dzulqa'dah bulan ke-11, yang kedua Dzulhijjah bulan terakhir bulan ke-12, kemudian kembali ke awal bulan pertama yaitu Muharram, kemudian bulan Rajab. Nah, tentang bulan haram ini yang berjumlah 4 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum al-ayah. Sungguh bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Bulan Qamariyah ya, bukan Masehi. Dalam ketetapan Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Maka tafsiran Abdullah bin Abbas kata beliau, maka janganlah kalian berbuat zalim atau berbuat maksiat di semua bulan yang berjumlah 12 tadi
berarti setiap hari sepanjang tahun. Kemudian Allah mengkhususkan dari 12 bulan 4 bulan. Lalu Allah menjadikannya sebagai bulan yang haram, dan Allah mengagungkan kemuliaannya dan menjadikan dosa yang dikerjakan pada 4 bulan haram tadi lebih besar dibandingkan dikerjakan di bukan bulan haram. Kemudian dan amal soleh dan ganjaran pun juga lebih besar. Ini keutamaan umum dari bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, bahwa amal soleh berlipat ganda dan lebih besar dibandingkan di selain bulan haram. Namun juga perhatikan dosa. Ketika sebuah kemaksiatan itu dikerjakan, satu kemaksiatan memang dibalas satu dosa. Namun dosanya lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Karena dosanya dikerjakan di bulan mulia, di bulan haram. Nah, kemudian itu keutamaan secara umum bulan haram, termasuk Dzulhijjah, bahwa semua harinya bulan haram tersebut akan dilipat gandakan dan menjadi besar. Nah, di bulan Dzulhijjah terdapat keistimewaan yang lain, yaitu yang terdapat pada 10 pertama bulannya. Kita sebutkan keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah, sangat banyak ya. Yang diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal fajri walayalin ashrin. Dan demi waktu subuh dan 10 malam. Maksudnya adalah kata para ulama tafsir, yaitu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, Allah bersumpah dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka 10 pertama bulan Dzulhijjah itu mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 10 pertama bulan Dzulhijjah juga adalah hari-hari yang disyariatkan untuk berzikir kepada Allah, yang diperintahkan kita untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah di hari-hari yang ditentukan. Maka di hari yang ditentukan maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari di dunia yang paling afdol. Hari-hari yang ada di dunia yang paling afdol, mengalahkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini sebagaimana hadis yang Rasulullah SAW sabdakan, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan dinilai sahih li ghairihi oleh Syalbani. Kata Rasulullah SAW, afdalu ayyamid dunya al-ashru, yakni asyra Dzulhijjah. Qila wala mithluhunna fi sabilillah, qala wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun affar wajhah biturab. Hari-hari di dunia yang paling utama adalah al-ashru, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini persaksian Rasul bahwa hari-hari di dunia yang paling utamanya adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka Rasul ditanya, dan tidak ada yang menyamainya di jalan Allah? Maka Rasul menjawab, tidak ada yang menyamainya, yang menandinginya, kecuali seseorang yang melumuri wajahnya dengan tanah. Maksudnya apa? Dia jihad di jalan Allah, namun dia meninggal dunia. Nah, maka baru bisa menyamai. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat di dalamnya pembebasan dari api neraka. Terdapat pembebasan dari api neraka dengan jumlah yang sangat banyak, tepatnya di hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan itu termasuk bagian dari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis yang sahih yang dikeluarkan Muslim, ma min yaumin aktsara min an ya'tiqallahu fihi abadan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadunu thumma yubahi bihim al malaikata fayaqul ma arada haula. Kata Rasulullah SAW, tidak ada suatu hari yang pada hari itu Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka daripada hari Arafah, hari pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan sungguh Allah mendekati hamba-hambanya yang sedang wukuf tersebut,
kemudian membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikatnya dan mengatakan, ini ucapan kebanggaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sedang berhaji lagi wukuf di Arafah. Apa kata yang menunjukkan bangganya Allah kepada mereka? Apa yang mereka inginkan. Ini ulun neralat, tadi malam ulun salah menjelaskan. Jadi maksud dari firman Allah, apa yang mereka inginkan. Ini bukan maksudnya adalah yang ulun jelaskan malam tadi, Allah ingin mengabulkan doa mereka, bukan itu maksudnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ya membanggakan orang yang wukuf di Arafah dengan mengatakan apa yang mereka inginkan. Jadi kenapa mereka ngumpul di Arafah? Apa yang mereka inginkan? Tentu yang mereka inginkan adalah untuk menjalankan ketaatan kepadamu dan untuk mencari ridho-Mu, sehingga Allah bangga terhadap mereka di hadapan para malaikatnya. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah beramal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun amal saleh yang dikerjakan pada hari tersebut tidak terlalu utama, namun ketika itu dikerjakan maka lebih utama dan lebih dicintai. Sekalipun apa yang dikerjakan tidak terlalu utama. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Albani, "Ma min ayyamin al-amalus shalih fihin ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashri." Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Tidak ada hari di mana amal soleh dikerjakan di dalamnya yang lebih dicintai Allah daripada 10 hari ini. Maksudnya apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi sampai-sampai ulama mengatakan seperti Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika ada seseorang yang mengerjakan amal yang mafdul, ya, yang tidak afdol, yang tidak utama, seperti misalnya senyum, itu kan termasuk amalan yang tidak terlalu utama. Namun ketika itu dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka lebih dicintai, lebih afdal dibandingkan dengan amalan yang utama tetapi dikerjakan bukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Contoh misalnya kita bandingkan tabassum, senyum, dengan sholat sunnah. Nah, kalau misalnya kita katakan di hari biasa, mana yang lebih afdol? Tentu sholat sunnah dibandingkan dengan senyum, itu lebih afdol. Namun ketika senyum ini dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, kemudian pian sholat sunat bukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, mana yang lebih utama? Senyum tadi. Kenapa? Karena dia dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana sabda Rasul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh sekalipun itu bukan yang utama seperti tersenyum, dikerjakan di dalamnya yang lebih dicintai Allah daripada 10 hari ini, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah? Rasul menjawab, tidak juga dengan jihad di jalan Allah, kecuali baru bisa menyamai bahkan lebih seseorang yang keluar berjihad dengan dirinya dan hartanya. Nah, jadi seseorang yang berjihad dengan fisiknya dan juga banyak membawa harta, entah kendaraan, entah baju perang, pedang yang dia berikan kepada orang lain, kemudian juga misalnya tunggangan, ternyata dia mati syahid, baru bisa melebihi beramal saleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tidak juga dengan jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan dirinya dan hartanya di jalan Allah, kemudian dia tidak pernah kembali lagi dengan sesuatu apapun, maksudnya dia meninggal dunia. Fisiknya dan hartanya tidak ada yang dia bisa bawa. Kenapa? Karena dia meninggal dunia di tempat medan jihad. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah bahwa di 10 pertama bulan Dzulhijjah terkumpulnya induk ibadah. Seperti salat Id, ya, kemudian hari berkurban, menyembelih, ya, kemudian puasa, kemudian berhaji. Itu terkumpulnya di mana? Di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kapan? Di siang hari, ya, di siang
hari. Kurban di siang hari. Kemudian sholat di siang hari. Kemudian berpuasa di siang hari. Nah, makanya kalau malam ya, malam-malam yang paling afdol itu adalah 10 terakhir malam bulan Ramadan. Kalau siangnya maka yang paling afdol adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan 10 siang terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau malamnya yang paling afdal adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan, lebih afdal daripada malamnya pertama bulan Dzulhijjah. Kalau misalnya siangnya, maka siang 10 pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal dibandingkan 10 siangnya hari terakhir 10 terakhir bulan Ramadan. Karena di malam 10 terakhir bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran, kemudian adanya Lailatul Qadar. Kalau siang 10 pertama bulan Dzulhijjah ada ibadah kurban dikerjakan siang hari, kemudian ada puasa dikerjakan siang hari, kemudian sholat id dikerjakan di siang hari. Nah, kemudian amalan apa saja yang disyariatkan yang kita bisa isi di 10 pertama bulan Dzulhijjah? Sebelum ini kita juga menjelaskan tadi malam 3 amalan persiapan sebelum memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua bertekad dan berniat untuk memanfaatkan hari-hari tersebut sehingga Allah mudahkan jalannya. Kemudian yang ketiga menjauhi perbuatan maksiat. Karena maksiat membuat kita sulit untuk beribadah. Ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan maksiat, kalau terjatuh langsung bertaubat agar Allah memudahkan kita beramal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian apa saja amalan yang harus kita kerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah? Maka yang pertama adalah yang paling utama, yaitu salah satu rukun Islam. Kalau mampu melakukan ibadah haji dan umrah. Ini kalau mampu. Maka amalan yang pertama yang disyariatkan di 10 pertama bulan Dzulhijjah yaitu adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan inilah amalan yang paling utama. Kenapa? Karena dia adalah rukun Islam. Nah, kita kan di masa pandemi pulang. Kemudian kalau pian menyetor sekarang, mungkin 20 tahun lagi pian akan berangkat. Maka setor aja. Jangan sampai kita meyakini ya lawas banget kasing tulakan kalau sakit menyetor, jangan. Pian punya duit, punya kemampuan, wajib untuk menyetor. Sekalipun lama pian berangkat 20 tahun kemudian. Kenapa? Karena ketika pian menyetor berarti ada usaha untuk melakukan ibadah haji. Sekalipun nanti ada kesampaian, ada Covid pulang, lebih lama 30 tahun misalnya, tetap pian harus menyetor ketika ada duit. Kenapa? Itu menunjukkan usaha pian untuk melakukan ibadah haji. Karena memang ibadah haji ini murni panggilan. Betapa banyak orang yang sudah punya duit, kesanggupan, tapi tidak mau berhaji. Berdosa enggak? Dosa. Kenapa? Karena dia memiliki kemampuan. Ya. Wajib dia harus mendaftarkan dirinya, walaupun lama nanti naik hajinya, sebagai usaha dia untuk melakukan ibadah yang paling utama ini. Nah, ini ada sebuah hadis yang menunjukkan keutamaan berhaji. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Dari umrah ke umrah berikutnya adalah tebusan. Maksudnya tebusan dosa-dosa yang dikerjakan. Nah, jadi misalnya tiap tahun pian umroh, ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Nabi, maka tahun ini ke tahun berikutnya, maka antara 2 tahun itu, antara tahun ini dengan tahun berikutnya, maka itu adalah pelebur dosa. Maka itu adalah pelebur dosa. Sebagaimana satu salat fardu dengan satu salat berikutnya. Sebagaimana antara Jumat ini dengan Jumat berikutnya, bulan Ramadan ini dengan bulan Ramadan berikutnya. Kalau kita mengerjakan ikhlas sesuai tuntunan Nabi, maka sebagai pengkafarat dosa. Dari umrah ke umrah berikutnya adalah kafarat dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur, maka balasannya tidak ada yang lain melainkan adalah
surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah haji ketika dikerjakan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan dia mabrur diterima, maka balasannya tidak ada yang lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah haji adalah ibadah yang mengorbankan dari dua sisi. Yang pertama mengorbankan harta yang banyak, yang kedua mengorbankan fisik yang besar. Ya, betapa banyak orang yang meninggal bukan karena sakit tapi keuyuhan. Orang yang sudah tua, ya, beliau memang sehat, ya, kutuju berjalan, batis, kujuk-kujuk. Tapi ketika berhaji, keuyuhan, akhirnya apa? Meninggal dunia. Bukan karena sakit, bukan karena keuyuhan. Kemudian, amalan yang kedua untuk mengisi 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah berpuasa selama hari-hari tersebut. Berpuasanya dari tanggal 1 sampai 9. 10 nggak boleh. Karena 10 adalah Idul Adha, haram untuk puasa pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi maksudnya adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kenapa demikian? Karena tidak diragukan lagi dan tidak disangsikan lagi bahwa puasa adalah jenis amalan yang paling utama. Dan keutamaan puasa itu bukan cuma puasa Ramadan. Puasa sunnah pun memiliki keutamaan-keutamaan yang sama seperti keutamaan puasa di bulan Ramadan. Seperti hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhah 'anin nar sab'ina kharifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa 1 hari di jalan Allah. Nah, dia cuma puasa 1 hari. Tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya tersebut dari api neraka selama 70 tahun. Itu cuma sehari. Maka pian bayangkan kalau full 1 bulan Ramadan ditambah dengan puasa-puasa sunnah yang lain, ya. Entah nanti bulan Dzulhijjah secara umum bulan haram disyariatkan untuk berpuasa atau ibadah-ibadah puasa di bulan-bulan yang lain. Minimalnya kalau puasa sunat dalam 1 bulan berapa? 3 hari. Dan inilah wasiat Rasul kepada Abu Hurairah agar jangan meninggalkan dalam 1 bulan puasa sunnah minimal 3 hari. Dan kalau pian bekerja misalnya begawi yang pian libur cuma Ahad, nah itu bisa pian manfaatkan puasa pada hari Ahad. Kan Ahad itu berarti ada berapa kali dalam sebulan? Minimal 4. 3 saja sudah pian puasa, ya, karena sisanya pian begawi sulit untuk berpuasa, maka bisa mengamalkan wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, yaitu jangan sampai meninggalkan puasa sunnah dalam sebulan. Berapa kali? 3 kali. Apalagi pian terbiasa Senin Kamis. Maka 2 kali 4, 8 hari sudah pian dalam sebulan. Kemudian keutamaan yang lain sangat banyak tentang ibadah puasa. Seperti sabda Rasulullah SAW, as-siyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. Maka puasa itu adalah tameng yang berlindung dengannya seorang hamba dari siksa api neraka. Kenapa demikian? Karena puasa di antara hikmahnya adalah mampu mengendalikan syahwat. Dan syahwat adalah faktor terbesar banyaknya manusia masuk ke dalam neraka. Nah, ketika dia mampu mengendalikan syahwatnya, entah belum menikah atau sudah menikah. Karena yang sudah menikah pun terkadang syahwatnya masih naik. Ternyata istrinya haid, ternyata istrinya sakit. Nah, para suami pun ketika syahwatnya memuncak dan istrinya tidak bisa melayani karena ada uzur, bagaimana cara mengendalikannya agar jangan mengeluarkan syahwat atau memakai syahwat dengan cara yang haram? Para suami pun juga harus banyak-banyak berpuasa. Karena istri tidak selamanya standby tiap hari. Kadang dia haid, kadang dia apalagi hamil, punya anak, sulit Pak. Ketika memuncak syahwat, nah maka suami pun juga harus berpuasa. Ini umum, baik yang jomblo membunjang ataupun dia sudah menikah. Ketika syahwatnya memuncak kemudian tidak bisa melampiaskan dengan cara yang halal karena ada uzur dari istrinya, maka dia pun juga bisa
berpuasa agar jangan sampai menumpahkan syahwatnya dengan cara yang haram. Kenapa? Karena banyaknya manusia masuk ke dalam neraka, salah satu yang terbesarnya adalah faktor syahwat. Faktor apa? Syahwat. Kemudian dalam hadis yang qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan anak Adam itu untuknya. Untuknya. Yang ketika dia berpuasa, maka 10 kemudian dibalas sampai 700. Kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa minimal 10, bahkan 700, bahkan lebih dari 700 kali lipat. Kemudian kata Allah, kenapa puasa ini istimewa? Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku. Kalau amalan yang lain untuk dirinya sendiri, maka puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Kenapa demikian? Puasa ini istimewa karena dengan berpuasa seseorang itu meninggalkan 2 nikmat yang paling utama, 2 nikmat yang sering kita gunakan, yaitu yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya dan minumannya karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika berpuasa kita meninggalkan dua nikmat yang paling utama. Yang pertama nikmat jimak, tidak boleh orang puasa berjimak. Siapa yang tidak suka dengan jimak? Nah, pasti pian suka. Bahkan para nabi, orang soleh, kata Imam Nawawi, menyukai jimak. Nikmat, lezat, kemudian halal, kemudian apa? Berpahala. Rasul mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan di kemaluan kalian ada sedekah. Kapan? Tatkala kita melakukan hubungan suami istri, dan tentu ini dengan cara yang halal. Sebagaimana kalau berzina dosanya besar, maka berjima dengan cara yang halal maka pahalanya juga besar, karena mampu meninggalkan seseorang dari perbuatan zina. Kemudian ketika berpuasa juga diharamkan untuk makan dan minum. Makan adalah termasuk nikmat yang utama dari manusia. Siapa yang tidak makan setiap hari? Nah, ada yang 3 kali, ada yang 5 kali. Karena makanan adalah sesuatu yang sangat lezat. Bahkan apa hobi antum? Hobi saya makan. Hobinya makan. Itu menunjukkan makan adalah nikmat yang paling utama. Nah, ketika berpuasa dia meninggalkan jimaknya dan meninggalkan makanannya, dan itu berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi orang yang berpuasa. Dan keutamaan ini umum, bukan hanya di bulan Ramadan saja, bahkan puasa sunnah pun pian mendapatkan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, kemudian terkhusus puasa bulan Arafah. Hari Arafah yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was sanata allati ba'dah. Berpuasa pada hari Arafah 9 Dzulhijjah itu meleburkan dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Berapa tahun jadinya? 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun setelahnya. Kemudian amalan yang ketiga yang diisi di 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah bertakbir dan zikir di hari-hari tersebut. Memperbanyak takbir dan zikir di hari-hari tersebut. Nah, sebentar. Ada yang kelupaan. Jadi ulun ulang, tadi kan yang kedua amalannya adalah berpuasa. Berpuasa. Hadis yang lain, ya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud yang dinilai sahih sanadnya oleh Al-Hafidz Abu Thahir, kata beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa thalathata ayyam min kulli syahrin awwal itsnaini minasy-syahri wal khamis. Kata beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah. Pada hari Asyura
10 Muharram dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Jadi kata beberapa istri Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah. Kemudian dan juga terbiasa puasa pada hari Asyura 10 Muharram dan terbiasa berpuasa 3 hari setiap bulannya. Nah, 3 hari setiap bulan ini dirincikan. Yang pertama yaitu awal bulan di hari Senin dan Kamis. Jadi ketika awal bulan maka beliau berpuasa pada hari Senin, kemudian hari Kamis. Nah, amalan yang ketiga adalah bertakbir dan berzikir di hari-hari tersebut. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Maka para ulama tafsir menjelaskan berzikir kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan maksudnya apa? Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian jenis zikir apa yang kita ucapkan di hari-hari tersebut? Maka 3 jenis zikir. Yang pertama adalah tahlil, la ilaha illallah. Yang kedua adalah takbir, Allahu akbar. Yang ketiga tahmid, alhamdulillah. Jadi banyak bertahlil, bukan tahlilan. Tahlil ini ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua takbir, ucapan Allahu akbar. Yang ketiga tahmid, ucapan alhamdulillah. Ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Maka perbanyaklah pada hari-hari tersebut 1 tahlil la ilaha illallah, kedua takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah. Nah, bahkan Al-Imam Al-Bukhari menuturkan ada 2 sahabat Nabi, yaitu Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Ketika pada hari-hari tersebut, maka kedua sahabat ini keluar ke pasar seraya mengumandangkan takbir dengan suara yang keras. Jadi memang laki-laki disunahkan untuk mengeraskan, tapi bukan dengan mikrofon ya, tapi dikeraskan ya, dikeraskan. Ke pasar pulang. Jadi untuk apa ke pasar? Karena kan pasar itu tempat orang yang banyak lalai. Nah, di tempat orang banyak berkumpul untuk mengingatkan mereka pada hari ini, pada hari itu adalah waktu yang utama untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka mengeraskan zikirnya di pasar-pasar, orang sadar, maka mereka pun akhirnya juga apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pasarnya diisi dengan siapa? Para sahabat juga, para jamaah sekalian. Kalau kita sekarang Allahu Akbar, jadi kita nyaringi sedikit. Nah, ini juru orang kada tahu pada itu awal pertama bulan Dzulhijjah. Kan orang kadang kada peduli, Pak. Ini Qamariyah kah Masehi kah? Kadang kan orang kada tahu penanggalan. Kada tahu ditakon ini bulan apa nih? Kalau Qamariyahnya, kalau Masehi kan tahu bulan Juli. Tapi kalau misalnya ini Pang bulan apa nih Qamariyahnya? Kada tahu lah. Nah, bulannya aja kada tahu, bagaimana mau dia mengamalkan apa yang ada di bulan tersebut ya. Maka ya semampu kita lah. Yang penting kan keluarga kita kepadahi. Ini sudah memasuki awal-awal bulan Dzulhijjah. Perbanyak zikir ya, sebagaimana mengamalkan kedua sahabat ini, bagaimana mereka mengingatkan orang-orang yang berada di pasar, karena memang pasar tempatnya lalai ya. Kemudian tempat terburuk ya, karena banyaknya tindak kejahatan di pasar, beda dengan masjid, tempat terbaik di muka bumi. Maka sebisa kita untuk mengingatkan ya, untuk mengingatkan teman-teman kita, kemudian keluarga kita untuk sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lafaz zikirnya maka tidak ada yang khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Adapun yang sering kita baca lafaz takbiran ya, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Maka itu adalah itu lafaz takbir yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah sebagian tabi'in ya.
Maka dalam masalah takbiran ini luas. Tidak ada ketentuan dari Nabi. Mau pian Allahu Akbar saja, Alhamdulillah saja, atau pian langsung gabungkan tadi. Kan Allahu Akbar ada takbirnya. La ilaha illallah ada tahlilnya. Kemudian walillahil hamdu ada alhamdulillahnya. Maka kalau pian baca tadi, maka sudah terkumpul 3 jenis zikir. Takbir, tahlil, dan tahmid. Nah, kemudian tentang takbir ini, ya, maka para ulama menyebutkan perbedaan sifat atau lafaz takbir. Jadi ada yang ulama yang menyebutkan takbirnya cuma 2 kali, Allahu Akbar baru la ilaha illallah. Ada lagi yang mengatakan takbirnya 3 kali, Allahu Akbar baru la ilaha illallah. Ada juga yang mengatakan takbir yang pertama 3 kali, kemudian la ilaha illallah, kemudian takbir yang berikutnya 2 kali. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, 2 kali, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun para ikhwah sekalian, tidak ada nas dari Nabi yang khusus untuk takbir dalam rangka apa? Mengisi 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka perkaranya adalah luas. Pian bisa dengan yang tadi ataupun juga dengan selainnya. Intinya adalah yang mengandung takbir, tahmid, dan juga tahlil. Nah, kemudian takbir ini, ya, ada yang sifatnya mutlak dan ada yang sifatnya muqayyad. Nah, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Jadi ada takbir di 10 pertama bulan Dzulhijjah, ada yang namanya mutlak, ada yang namanya muqayyad. Nah, kita yang mutlak. Mutlak ini maksudnya takbir mutlak adalah takbir yang tidak diikat dengan waktu tertentu. Jadi kapanpun, di waktu manapun, maka disunnahkan untuk bertakbir. Ini kapan mulainya? Kapan mulainya? Yaitu saat tenggelamnya matahari hari terakhir Dzulqa'dah. Ini berapa nih? Ini 30 ya? Ya 30 kan? Nah, kalau hari ini tanggal 30 Dzulqa'dah, maka takbir mutlak itu dimulai setelah tenggelamnya matahari hari ini, yaitu hari terakhir bulan Dzulqa'dah, yang diawali dengan azan maghrib. Nah, jadi malam ini kan 30 nih. Maka azan maghrib itu sudah diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Disebut dengan takbir mutlak. Mau pian setelah sholat, mau pian di rumah, mau pian di luar masjid, mau pian di pasar, mau pian sambil main bola di mini soccer misalnya, maka takbir mutlak itu tercakup di dalamnya. Tidak terikat dengan tempat dan waktu. Kapan berakhirnya takbir mutlak ini? Berakhirnya adalah pada hari terakhir Ayyam Tasyrik, yaitu 13 Dzulhijjah, tepatnya setelah asar. Ya, tepatnya apa? Setelah asar. Jadi setelah asar masih. Jadi ketika berakhirnya kapan, ulang-ulang, berakhirnya adalah tenggelamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Maka terakhirnya adalah setelah asar, sebelum tenggelamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Itu namanya apa? Takbir mutlak. Dari tenggelamnya matahari akhir Dzulqa'dah sampai tenggelamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik terakhir. Itu takbir mutlak. Ada lagi namanya takbir muqayyad. Takbir yang diikat dengan waktu. Takbir yang hanya diucapkan di waktu tertentu, yaitu setelah sholat fardu. Nah, takbir ini hanya dibaca setelah sholat fardu. Namanya apa? Takbir muqayyad. Ini kapan dimulainya? Dimulainya adalah subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah.
Dimulainya pada setelah subuh, salat subuh nih. Salat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Berakhirnya sama dengan tadi, yaitu tenggelamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi dimulai dari setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat aja dikerjakannya, ditakbirkannya, yaitu setelah sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai tenggelam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, takbir muqayyad ini hanya diucapkan setelah apa? Setelah sholat fardu. Dan membacanya kapan setelah sholat fardu? Nah, ini banyak yang salah. Bukan setelah takbir, setelah istighfar. Kan assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu jarbian Allahu akbar, itu salah. Yang benarnya apa? Setelah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru pian Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha. Itu yang benarnya. Itu yang benarnya. Bukan langsung. Bukan setelah istighfar, bukan. Pian astagfirullah dulu 3 kali, baru Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru Allahu akbar, Allahu akbar, la. Dan juga jangan satu suara ya. Masing-masing berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takbir muqayyad yang hanya dibaca setelah sholat fardu. Dimulai setelah sholat subuh pada hari 9 Dzulhijjah, pada tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah, berakhir pada tenggelamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah, dan berarti setelah sholat asarnya masih bisa, dan itu yang terakhir. Kemudian yang keempat, amalan yang keempat, masih ada 10 menit ya, masih ada 10 menit. Amalan yang keempat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan meninggalkan perbuatan maksiat. Jadi bertaubat ini dalam rangka menyambut dan dalam rangka mengisi 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bertobat dan meninggalkan segala perbuatan kemaksiatan dan dosa, sehingga dia mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar dia Allah berikan taufik sehingga dia bisa memperbanyak, memaksimalkan ibadahnya di hari-hari tersebut. Jadi taubat ini adalah kewajiban sepanjang umur. Kewajiban sepanjang umur, karena harus kita sadari kita sering berdosa, baik sadar maupun tidak sadar. Maka dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan segala kebaikan, di antaranya adalah mudah untuk beramal soleh. Maka sebaliknya, ketika banyak dosa dan tidak bertaubat, maka dia sulit untuk mengerjakan amal soleh. Maka benarlah sebuah ungkapan ya, kalau kita ingin bisa sholat malam, beribadah qiyamul lail di malam hari, maka tinggalkan maksiat di siang hari ya. Itu pian bisa rasakan kenapa ngali bana bangun qiyamul lail. Kan kita bisa mensiasati supaya bangun untuk tahajud, misalnya 1/4 jam sebelum subuh. Nah, kami wudu ya sekitar 10 menit lah dilawasakan, maka ada waktu 5 menit pian isi dengan witir misalnya 3, bisa. Maka pian sudah melaksanakan ibadah tahajud. Tapi kok kenapa sulit banar ngalih banar bangun pun hendak bekami, itu pun kada jadi karena dingin pian tarusakan walaupun menahani kami. Terasa sulit ya, apalagi hujan dingin-dingin, berat sekali mata. Nah, maka bisa jadi beratnya untuk mengerjakan qiyamul lail karena dosa yang dikerjakan kapan? Di siang hari. Nah, kalau terjatuh maka langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang berikutnya adalah berkurban ya, berkurban. Ini dimulai pada tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha, dan boleh berkurban atau menyembelih pada hari tasyrik 3 hari setelahnya, 11, 12, 13 Dzulhijjah ya. Hukumnya boleh, namun yang utamanya adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan berkurban ini adalah sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sunnahnya atau ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala menebus
putranya dengan sembelihan yang agung, yaitu dengan domba yang gemuk. Kemudian tentang berkurban ini, para ikhwah sekalian, banyak kan catatannya, artikelnya banyak. Nah, tentang berkurban ini, maka firman Allah Subhanahu wa taala tentang pensyariatannya yaitu di surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad sungai Al-Kautsar. Maka karena diberikan nikmat ini, Allah memerintahkan kepada Rasul, maka salatlah dan menyembelihlah untuk Tuhanmu. Dan salat dan menyembelih adalah ibadah yang menunjukkan rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sudah sangat banyak memberikan nikmat kepada dia. Maka tanda bersyukurnya adalah dengan memperbanyak ibadah salat dan memperbanyak menyembelih. Maka lihat prakteknya Nabi. Salat Nabi luar biasa, salat sunnahnya Nabi luar biasa. Kemudian juga menyembelihnya Nabi 100 ekor onta ketika beliau berhaji wada. Dan 63-nya langsung beliau sembelih dengan tangan sendiri. Kemudian amalan yang berikutnya, melaksanakan sholat Idul Adha serta mendengarkan khutbahnya. Ini pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada hari raya Idul Adha. Maka setiap muslim hendaknya dia memahami hikmah disyariatkannya hari raya ini, hari raya kurban atau Idul Adha, yaitu hari dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal kebaikan, beramal saleh. Maka jangan sampai hari raya Idul Adha, hari raya kurban jadikan sebagai ajang untuk angkuh dan sombong. Entah dengan pakaiannya, pakaian bagus, pakaian hanyar sehingga menyombongkan dirinya. Atau misalnya dengan banyaknya kurban yang dia berikan kepada masjid, kepada orang kampung misalnya, maka jangan sampai menimbulkan keangkuhan dan sombong. Karena hikmah dari adanya Idul Adha diantaranya adalah agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Karena kan hari raya Idul Adha itu adalah yang Rasul sebutkan ayyamu aklin wa syurbin, hari untuk makan dan minum. Hari yang digunakan untuk makan-makan dan minum-minum. Maka dengan makan-makan dan minum-minum kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diharamkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena itu adalah hari makan-makan dan hari minum, hari kita untuk bergembira, bersenang-senang. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dijadikan sebagai ajang maksiat seperti menyetel nyanyian. Pada hari raya kurban itu musik nyaring benar. Orang party, subhanallah, pesta, subhanallah. Kemudian juga berjudi, ya, mabuk-mabukan dan yang lainnya, ya. Maka ini adalah termasuk hal yang sangat dihilangkan, ya, ketika ternyata hari yang istimewa tersebut ternyata dijadikan sebagai ajang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang berikutnya adalah amal-amal soleh yang umum, ya, yang sudah kita ketahui, apapun itu, entah berbakti kepada orang tua, ya, entah silaturahmi, kemudian berzikir, kemudian melakukan ketaatan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi mungkar, belajar, menuntut ilmu, sabar, tawadu, intinya adalah amalan-amalan yang lain. Maka juga tetap diperintahkan untuk kita kerjakan di hari-hari tersebut. Nah, kita cukupkan, sudah sampai waktu isyraq. Nah, insyaallah malam Senin, ya, malam Senin kan kajian usul thalathah di tempat ini. Jadi kita sambung lagi tentang keistimewaan hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Baru nanti kita jelaskan tentang masalah kurban, ya, masalah kurban, syarat-syaratnya, binatangnya bagaimana, adab-adabnya bagaimana. Karena amalan inilah yang akan kita gawi di beberapa hari kemudian. Jadi agar tahu kita ilmunya,
tahu apa yang benarnya, sehingga amalan kita yang kita kerjakan bukan cuma ikhlas, tapi sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.